Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fionita Putranto, NBI 143 200107. Dan rekan saya yang bernama Kak Mauludiana dengan NBI 143 20116. Saya Asy Regina dengan NBI 143200000128. di sini kami akan menjelaskan tentang tugas kelompok kami. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Axel Regina. Di sini kita mendapati data percobaan UCS seperti keterangan di gambar. Ada juga data hasil percobaan tanah undisturbed. Di dalam data percobaan tanah, deformasi kita ubah satuannya menjadi sentimeter. Di bawah ini. Di data hasil percobaan tanah remolded juga deformasinya diubah milimeter diubah ke sentimeter. Ini adalah keterangan yang akan digunakan dalam pengerjaan soal UCS berikut. Ini adalah rumus yang digunakan untuk mengerjakan dan menentukan nilai kuat geser, juga menggambarkan grafik dalam percobaan tersebut. Yaitu pertama yaitu penurunan, ada gaya, regangan yang dinyatakan dengan persen, koreksi luas penampang, tekanan QU. Lanjut ke bawah. Nah, sampel undisturbed, menghitung regangan aksial dengan menggunakan rumus regangan sama dengan delta L per L0, di mana delta L itu adalah nilai dari deformasi yang sudah diubah menjadi sentimeter dibagi 10. 10 yaitu data dari data percobaan tinggi tanah padat. Di sini ada regangan di waktu 0, 0,5, 1, 2, 4, 5, sampai dengan 6. Kemudian presentase regangan aksialnya yaitu 0, 0,46%, 0,89%, 1,8%, 2,4%, 5%, dan 6%. Kemudian untuk menghitung luas penampang benda uji semula atau A0 menggunakan rumus pi R kuadrat, di mana pi kita memakai 3,14 dikalikan dengan 2 kuadrat. Ditemukan hasil 19,625 cm persegi. Menghitung kadar air benda uji yaitu 400 gram dikurangi 300 dikali dengan 100%, hasilnya ketemu 14,29 gram. Setelah menghitung luas penampang benda uji, kita melanjutkan dengan menghitung luas penampang rata-rata. Dengan rumus A0 dibagi 1 dikurangi regangan dari tiap tanah tersebut, yaitu 19,625 mulai dari A0 dikurangi 1 dikurangi 0. 0 karena waktunya adalah 0. Tidak, hasilnya 0. Terus yang kedua, A 0,5 sama dengan A0. 1 kurangi regangan 19,625 dikurangi 1 kurangi 0,46 dari yang tadi kita menghitung luas penampang semula. Ketemu 19,715692 sampai kita menghitung sampai dengan luas penampang rata-rata di waktu ke-6.
atau QU. Diperoleh dengan rumus delta P per A. 60 yaitu berat massa, dibagi A merupakan dari luas penampang rata-rata yang tadi kita sudah hitung. Kemudian kita mencari QU yang undisturbed, yaitu nilai yang paling tertinggi dari semua uji percobaan ini. Ditemukan di waktu keempat, yaitu dengan 7,82675 kg cm persegi. Kemudian kita menghitung kuat geser undren atau CU dengan QU undisturbed yaitu 7,82675 kg per cm persegi. CU undisturbed diperoleh dari CU sama dengan QU dibagi 2. QU-nya 7,82 dibagi 2 diperoleh 3,91337 kg per cm kubik. Berikut adalah diagram dari tanah undisturbed yang kita peroleh. Baik, terima kasih untuk Excel Regina. Yang sekarang akan dilanjut oleh rekan saya yang bernama Gita. Silakan. Dari tabel di atas, untuk perhitungan dari sampel remolded, untuk menghitung regangan aksial, untuk rumusnya regangan aksial sama dengan perubahan panjang benda uji dibagi panjang benda uji semula. Yang pertama 0, regangan aksial 0,5 sama dengan 0,5 dibagi 10 sama dengan 0,005. Regangan aksial 1 sama dengan 0,095 dibagi 10 sama dengan 0,0095. Regangan aksial 2 sama dengan 0,18 dibagi 10 sama dengan 0,018. Regangan aksial 3 sama dengan 0,28 dibagi 10 sama dengan 0,028. Regangan aksial 4 sama dengan 0,38 dibagi 10 sama dengan 0,038. Regangan aksial 5 sama dengan 0,48 dibagi 10 dengan hasil yang didapatkan 0,048. Untuk menghitung regangan aksial dari hasil regangan aksial di atas dikali dengan 100%. Dan hasilnya yang didapatkan adalah yang pertama 0%, 2 0,50%, yang ketiga 0,95%, yang keempat 1,80%, yang kelima 2,80%, yang keenam 3,80%, dan yang ketujuh 4,80%. Menghitung luas penampang benda uji semula. Luas penampang benda uji semula sama dengan Pi kali R kuadrat sama dengan 3,14 dikali 2,5 kuadrat. Dengan hasil yang didapatkan 19,625 cm. Menghitung kadar air benda uji. W persen sama dengan 400 gram dikurangi 350 gram
350 gram dikali 100% sama dengan 14,29%. Menghitung luas penampang rata-rata. Luas penampang benda uji semula sama dengan luas penampang benda uji semula dibagi 1 dikurangi regangan aksial sama dengan 19,625 dibagi 1 dikurangi 0 dengan hasil yang didapatkan 0 cm kubik. Dan yang kedua 19,625 dibagi 1 dikurangi 0,50 dengan hasil yang didapatkan 19,723618 cm kubik. Yang kedua 19,625 dibagi 1 dikurangi 0,95 dengan hasil yang didapatkan 19,813226 cm kubik. Yang ketiga 19,625 dibagi 1 dikurangi 1,80 dengan hasil yang didapatkan 19,984725 cm kubik. Yang keempat 19,625 dibagi 1 dikurangi 2,80 dengan hasil yang didapatkan 20,1903229 cm kubik. Yang kelima 19,625 dibagi 1 dikurangi 3,80 dengan hasil yang didapatkan 20,400,208 cm kubik. Dan yang terakhir 19,625 dibagi 1 dikurangi 4,80 dengan hasil yang didapatkan 0,614496 cm kubik. Dan berikut cara menghitung tegangan deviator. Yang pertama, tegangan deviator 0,5 sama dengan beban terbesar dikurangi luas penampang benda uji rata-rata. Dengan angka yang didapat 6 kg dibagi 19,721618 dengan hasil yang didapatkan 0,304204 kg per cm kubik. Yang kedua 15 kg dibagi 19,81223226 dengan hasil yang didapatkan 0,75770 kg per cm kubik. Yang ketiga 32 kg dibagi 19,984725 dengan hasil yang didapatkan 1,01223 kg per cm kubik. Q remolded. Selanjutnya menghitung kuat geser Undranet CU. Q remolded sama dengan yang didapatkan 1,601223 kg per cm kubik. CU remolded sama dengan CU sama dengan QU per 2 dengan angka yang didapatkan CU sama dengan 1,601223 yang didapatkan oleh hasil QU remolded tadi dibagi dengan 2 yang hasilnya didapatkan 0,0
800,611 kilogram per sentimeter kubik. Berikut grafik yang didapatkan dari perhitungan di atas. Analisis dan kesimpulan. Tabel data perhitungan. QU undisturbed yang didapatkan angka 7,82672 kg per cm kubik. Yang kedua, CU undisturbed dengan angka yang didapatkan 3,913376 kg per cm kubik. Yang ketiga, QU remolded dengan angka yang didapatkan 1,601223 kg per cm kubik. Yang keempat, CU remolded dengan angka yang didapatkan 0,800611 kg per cm kubik. Jadi derajat kepekaan atau ST dengan rumus ST sama dengan QU undisturbed per QU remolded dengan angka yang didapatkan 7,826752 kg per cm kubik dibagi 6,601223 kg per cm kubik dengan hasil yang didapatkan adalah 4,887984 kg per cm kubik. Dari hasil uji tekan bebas unconfined compressive strength yang didapatkan adalah nilai HU dan CU. Nilai HU sendiri ada dua, yaitu HU dari sampel tanah undisturbed yang diperoleh nilai puncak grafik adalah sebesar 7,826752 kg per cm kubik, dan pada sampel kedua di mana QU yaitu remolded dengan nilai sebesar 1,601223 kg per cm kubik. Sedangkan CU merupakan nilai tegangan geser tanah. Nilai CU juga sama halnya seperti HU, yaitu CU undisturbed dengan nilai sebesar 3,913376 kg per cm kubik. Sedangkan nilai CU remolded sebesar 0,800611 kg per cm kubik. Dan diperolehnya nilai ST yang didapat dari HU undisturbed dibagi dengan HU remolded diperoleh nilai sebesar 4,887984 kg per cm kubik. Hubungan antara nilai HU dan konsistensi tanah menunjukkan bahwa klasifikasi tanah berdasarkan sifat fisiknya. Dari data diperoleh di atas, didapatkan tanah tergolong lempung dengan konsensitifan rendah, yaitu apabila terjadi kerusakan struktural pada tanah maka perubahan atau penurunan kuat tekan dan gesernya tidak begitu besar. Berikut kesimpulan yang didapatkan. Yang pertama, kekuatan geser undrained atau CU dari sampel tanah undisturbed sebesar 7,826752 kg per cm kubik, sedangkan nilai CU dari sampel tanah remolded adalah sebesar 1,601223 kg per cm kubik. Yang kedua, tanah yang strukturnya sudah terganggu atau rusak akan mengalami penurunan kekuatan. Derajat kejenuhan atau ST yang didapat dari tanah undisturbed maupun tanah remolded sebesar 4,887984 kg per cm kubik. Baik, terima kasih untuk rekan saya Gita. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang soal Derasier test.
Dari hasil pengujian geser langsung suatu contoh tanah lempung berpasir berbentuk silinder diketahui A. Diameter contoh tanahnya 50 mm. Tebal contoh tanah 25 mm. Tentukanlah nilai-nilai parameter kuat geser tanah tersebut dari data-data berikut. Nomor sampel didapatkan sampel nomor 1, 2, 3, 4. Sampel nomor 1 beban normalnya 100 Newton. Beban geser saat runtuhnya 100, beban geser residunya 35 Newton. Dan seterusnya bisa dilihat seperti di soal ini. Yang pertama adalah menghitung luas benda uji. Luas benda uji menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu seperempat pi kali d kuadrat, yang didapatkan hasil 1,9625 kali 10 pangkat min 3. Setelah didapatkan luas benda uji, kemudian kita menghitung tegangan normal, yang rumusnya adalah beban normal dibagi luas. Untuk sampel 1 didapatkan hasil 50,95541 kg Pascal. Untuk sampel 2 101,91083 kg Pascal. Untuk sampel 3 dan sampel 4 didapatkan hasil seperti berikut ini. Setelah menghitung tegangan normal, kita menghitung tegangan geser runtuh. Yang rumusnya adalah beban geser runtuh dibagi luas. Yang didapatkan hasil untuk tegangan geser runtuh sampel 1 yaitu 50,95541 kg Pascal. Yang kedua yaitu 63,69427 kg Pascal. Untuk sampel yang ketiga yaitu 137,5796 kg Pascal, dan untuk sampel keempat adalah 203,82166 kg Pascal. Setelah menghitung tegangan geser runtuh, kita menghitung tegangan geser residu. Yang rumusnya adalah beban geser residu dibagi luas. Untuk tegangan geser residu sampel pertama didapatkan hasil 17,83.439 kg Pascal. Untuk yang sampel kedua didapatkan hasil 22,92994 kg Pascal. Untuk sampel ketiga didapatkan hasil 50,95541 kg Pascal, dan untuk sampel yang keempat didapatkan hasil 76,43312 kg Pascal. Berikut adalah hasil-hasil yang didapatkan tadi. Dan ini adalah contoh dari diagram hubungan tegangan normal dan tegangan geser yang telah kita hitung tadi. Setelah mendapatkan hasil, kita mencari kekuatan maksimum untuk tegangan ini ya, failure runtuh. Yang pertama, tegangan sama dengan C plus tan sudut gesernya F. Diambil data dari tegangan geser runtuh 63 dan 50. C-nya habis. Lalu didapatkan hasil sudut gesernya 14,03 untuk kekuatan geser maksimum yang runtuh. Selanjutnya mencari C. C ini didapatkan sama seperti tadi caranya. Tapi tinggal masukin yang ini ya, yang sudah didapatkan tadi nilainya untuk mendapatkan nilai C. Didapatkan untuk kekuatan geser maksimum C yang untuk runtuh didapatkan 38,21 dan sudut gesernya 14,03 derajat. Selanjutnya untuk kekuatan residu atau yang digunakan tegangan geser residu sama seperti caranya yang ini. Bisa dilihat. Untuk sudut gesernya didapatkan 5,71 derajat dan C-nya didapatkan 12,73 kg Pascal. Nih.
Bisa dilihat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.